Zaman dahulu, tanah Luwu diperintah seorang raja yang adil. Rakyatnya tentram, tidak ada warganya yang kesusahan. Di istana itu tinggal seorang putri yang bukan hanya wajahnya yang cantik, tapi juga hatinya. Orang-orang mengenalnya dengan satu nama, W. Tadampali. Suatu hari Raja Bone mengirim utusan ke Luwu untuk meminang W. Tadampali. Namun adat Luwu melarang putri kerajaan menikah dengan laki-laki dari suku lain. Anakku, jika aku menolak pinangan itu, rakyat kita bisa jadi korban. Ayah, kalau untuk menyelamatkan rakyat Luwu, aku ikhlas. Namun, beberapa waktu kemudian, tubuh W. Tadampali ditumbuhi bintik-bintik merah yang berbau. Dipanggillah seluruh tabib ke istana, namun tak seorang pun bisa menyembuhkan. Ampun Paduka, penyakit ini bisa menular ke seluruh negeri. Tadampali, maafkan aku. Bawalah keris ini. Sebagai tanda, ayah tidak pernah berhenti mencintaimu. Kemanapun aku pergi, cinta ayah akan selalu bersama aku. W. Tadampali berlayar meninggalkan tanah Luwu. Perahunya dibawa ombak dan angin semakin jauh dari tanah kelahirannya. Hingga akhirnya perahu itu terdampar di sebuah daratan sunyi yang penuh dengan pohon-pohon baju. W. Tadampali mulai kelelahan. Dia duduk di tepi sungai lalu menangis. Bukan karena takut, tapi karena dia rindu. Tiba-tiba ada suara dari semak. Brak, brak. Dari balik pepohonan muncul seekor kerbau putih. Besar, diam. Tapi tatapan matanya membuat W. Tadampali gemetar. Kerbau itu mendekat, semakin mendekat. W. Tadampali ingin berlari, namun dia tidak punya kemampuan. Dan ketika kerbau putih itu mulai menjilati kulitnya, W. Tadampali untuk pertama kali tidak melawan takdir. Dan perlahan kemudian bintik merah itu menghilang, kulitnya mulai bersih. Oh, Dewata, engkau belum meninggalkanku. Daratan itu kemudian diberi nama Wajo. Suatu hari, putra Raja Bone tersesat jauh hingga ke daratan Wajo. Di sanalah ia bertemu W. Tadampali. Mereka berbincang sepanjang malam. Saat sebelum kembali ke Bone, "Andikku, aku ingin menemuimu kembali bukan sebagai pemburu, tapi sebagai lelaki yang ingin memuliakanmu. Kalau begitu, temuilah ayahku di Luwu. Bawalah keris ini." Kemudian putra mahkota Raja Bone itu berlayar ke Luwu dengan membawa keris pusaka itu. Saat Datu Luwu melihatnya, "W. Tadampali, anakku." Dia langsung mengenali keris yang dulu dia serahkan kepada putri saat perpisahan yang menyakitkan itu. Kemudian Datu Luwu memerintahkan gerbang kerajaan dibuka. Dan tidak lama kemudian perahu dari Wajo itu tiba. W. Tadampali turun dengan perlahan. Kulitnya mulai bersih, wajahnya bersinar. Untuk pertama kali setelah diasingkan, W. Tadampali menginjak tanah Luwu. Kedua ayah dan anak itu saling berpelukan erat dan rakyat Luwu bersuka cita. Angin yang dulu membawa perahu itu pergi, justru sekarang mengantarkannya kembali. Itulah cerita dari tanah Luwu.